Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tanah merah. Jadi tanah merah ini adalah tanah yang sangat gembur. Jadi ciri-ciri khas tanah yang sangat gembur dan ringan ketika tersiram air hujan dan beberapa hari kena panas itu akhirnya akan lembut seperti ini. Nah, akan lembut seperti ini. Jadi ini adalah satu ciri-ciri tanah yang gembur. Nah, ini tanah merah. Nah, tanah merah, tanah yang gembur ini sangat cocok lahan umbi-umbian, untuk lahan umbi-umbian, tapi juga cocok untuk tanaman yang lain. Jadi untuk kacang tanah itu sangatlah efektif ditanam di lahan tanah merah. Nah, ini tanaman kacang tanahnya sudah ada bunga. Jadi bunga kacang tanah itu seperti ini. Ini namanya kembang apa itu? Ini bunga paesi, kembang paesi kalau orang kita nyebut itu kembang paesi. Jadi kacang tanahnya sudah berbunga. Jadi ini namanya kembang paesi. Nah, bersamaan ini juga ada tanaman lombok. Juga itu ada tanaman jagung. Ini juga umbi. Ketika tanah dan batu-batuan ini tercampur rata, itu akan selalu reaktif aktif kesuburan di sini, fosfat di sini. Jadi tanam kacang tanah di sini, terutama umbi-umbian itu, para bapak petani itu tidak pernah menggunakan pupuk apapun. Jadi untuk umbi-umbian di sini, termasuk umbi kacang tanah, umbi ketela pohon atau jenis kaladium, jika ditanam di lahan seperti ini, tidak pernah menggunakan seperti pupuk-pupuk pril yang untuk membesarkan batang, daun ataupun umbi, itu tidak pernah menggunakannya, sebab ini adalah tanah merah. Jadi tanah merah itu ketika bercampur dengan kerikil, terkena air hujan, kemudian dengan musim penghujan dan musim kemarau, itu sangat reaktif aktif kesuburannya, karena zat-zat yang terkandung yang diperlukan oleh tanaman, terutama fosfat itu dengan sendirinya reaktif aktif terhadap tanaman. Jadi umbi-umbian di tanah yang merah itu biasanya rasanya itu akan sangat enak. Kalau kacang tanah juga gurih. Juga demikian kalau ketela pohon biasanya juga akan sangat lembut. Juga cabai itu akan, lombok itu akan sangat mantap rasanya, pedasnya akan sangat mantap. Nah, seperti ini kawan, kunyit pun ini juga walaupun tidak sesubur seperti di tempat-tempat lain, nanti umbinya itu, umbi kunyit ini akan sangat bagus. Nah, ini seperti ini. Ketika melihat bunga-bunga kacang tanah, istilahnya kembang paesi di sini itu sangat-sangat indah. Warnanya kuning. Jadi setelah kacang tanah ini keluar bunga kembang paesi, itu pada akhirnya akan mengeluarkan perakaran. Nah, perakaran itulah yang pada akhirnya menyimpan nutrisi untuk persiapan membuat biji, kandungan biji di dalam tanah. Demikianlah sahabat semuanya tentang sharing saya. Lahan tanah merah itu adalah lahan yang gembur,
dan sangat cocok untuk tanaman umbi-umbian seperti kacang tanah. Nah, di sini kacang tanahnya sudah mulai berbunga. Namanya bunga kacang itu namanya bunga kembang paesi. Maksudnya adalah persiapan setelah berbunga kemudian mengeluarkan akar, dan akar itulah yang akan membentuk biji-biji di dalam tanah. Demikianlah tutorial dan sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dari teknik dan kata-kata saya, mari kawan kita belajar bersama untuk saling memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.